Pak Fajri di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Pak Fajri di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang dua sifat Nabi. Yang pertama adalah sifat rasa percaya diri. Yang kedua adalah sifat mandiri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, bagaimana kabar anak-anak? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Pastinya sehat. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat beraktivitas, tetap ceria, tetap senyum, murah senyum, karena senyum adalah ibadah. Jadi tetap sumringah senyum dalam keadaan apapun. Karena ketika kita sudah bahagia, maka hati kita juga akan bahagia dan kita akan lebih sehat, lebih kuat, imun kita lebih sehat juga, dan insya Allah virus-virus akan pergi semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Bagas waras, jangan lupa keramas tuntas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya kepada kita, dan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Allahumma amin. Jika berdoa, mengangkat tangan, menundukkan kepala, dan berdoa dengan suara pelan ataupun normal. Kita berdoa anak-anak. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahid isnain salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari, ada masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Minggu lalu kita belajar Quran surat An-Nasr. Nah, ada yang masih ingat pokok kandungan dari Quran surat An-Nasr? Pokok kandungan Quran An-Nasr kemarin adalah Bapak sampaikan ulang, berita kemenangan umat Islam dalam merebut kembali kota Mekah sejak mereka hijrah dari Madinah. Jadi kemenangan umat Islam merebut kembali kota Mekah yang dinamakan Fathul Mekah, tanpa ada paksaan, tanpa ada perang pertumpahan darah di kota Mekah itu sendiri. Nah, jadi Nabi berhasil merebut kembali kota Mekah dengan damai, tanpa paksaan, dan semuanya bisa berdakwah kembali di kota Mekah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dua sifat Nabi Muhammad yang patut kita pelajari, yakni adalah sifat rasa percaya diri dan mandiri. Sebelumnya, sebagai gambaran, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang yatim sejak dalam kandungan. Apa itu yatim? Yatim adalah keadaan di mana seseorang ditinggalkan ayahnya selama-lamanya, namun masih memiliki seorang ibu. Jadi Nabi ditinggal ayahnya pergi, ayahnya meninggal semenjak Nabi dalam kandungan. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ada yang tahu anak-anak? Ya, nama ayah Nabi Muhammad adalah Bapak Abdullah. Bapak Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad. Sedangkan nama ibu Nabi Muhammad adalah Ibu Aminah. Ibu Aminah dan Bapak Abdullah menikah dan mempunyai seorang anak bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Nabi dibesarkan oleh ibunya Aminah sejak kecil hingga usia 6 tahun. Mengapa hanya hingga usia 6 tahun anak-anak?
Karena ketika usia Nabi 6 tahun, ibunya pun turut berpulang ke rahmatullah. Ibu Nabi meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Sebelum meninggal, ibu Nabi, Ibu Aminah, kemudian Nabi Muhammad dan Ummu Aiman atau pengasuh Nabi Muhammad pergi ke Yatsrib mengunjungi makam ayahnya Nabi Muhammad, Bapak Abdullah. Dari kota Makkah ke kota Yatsrib berjarak 500 km. Nah, karena perjalanan yang sangat jauh itu ditempuh dengan berjalan kaki karena kecapean, maka Ibu Aminah meninggal dalam perjalanan. Singkat cerita, Nabi pun diasuh bersama dengan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Jadi nama bapak Abdullah, nama ibu Aminah, nama kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, kakek Nabi. Dari usia 6 tahun hingga usia 8 tahun, Nabi diasuh oleh sang kakek dengan penuh rasa kasih sayang. Nabi diasuh sang kakek Abdul Muthalib dengan penuh rasa kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Namun, hanya dapat diasuh hingga usia Nabi 8 tahun. Karena pada saat itu, sang kakek Abdul Muthalib dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pada usia 8 tahun tidak punya ibu, sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah, dan tidak punya kakek. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, karena pada usia yang masih kecil, Nabi sudah ditinggal oleh orang-orang terkasih. Nabi saat itu diasuh kembali oleh pamannya. Pertama dari ibunya, ibu meninggal, diasuh kakeknya, kakeknya meninggal, diasuh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi dengan penuh rasa kasih sayang. Diajarkan bagaimana mengembala ternak, bagaimana hidup mandiri, bagaimana berbuat baik kepada sesama. Itu diajarkan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Namun utamanya adalah diajarkan bagaimana berdagang dan beternak. Bahkan dari mengembala tersebut, Nabi tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri, sangat percaya diri. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada seberapa butuh dia kepada manusia lain. Artinya, semakin seorang itu mandiri, semakin seorang itu mulia. Di sisi lain, kita sebagai manusia, anak-anak, kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Di sisi lain, kita juga harus bisa mandiri. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Tidak bisa, cari di Google, browsing. Di Google nggak bisa, cari di YouTube. Misalnya di YouTube nggak bisa, tanya bapak ibu. Bapak ibu nggak pada tahu, tanya pada guru. Guru nggak tahu, tanya pada teman. Jadi ada banyak sekali tempat-tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk menimba ilmu, selain lewat buku, selain lewat sekolah, selain lewat Google. Ada banyak tempat untuk kita mencari tahu ataupun mandiri ketika kita mau makan. Misalnya kita mau makan, perut kita lapar. Yang lapar siapa? Perut kita, anak-anak. Nah, kita mandiri misalnya mengambil nasi sendiri, dibuka rice cookernya, wah ada nasi, kita makan nasi, pakai sayur juga, pakai lauk, daging, sate misalnya. Lalu misalnya pas kita lapar, kita buka rice cooker, wah nggak ada nasi. Kita inisiatif anak-anak memasak nasi. Masak nasi misalnya untuk 4 orang ataupun 5 orang anggota keluarga. Kita masak nasi dengan 3 hingga 4 taker ukurannya, berasnya 3 hingga 4 taker. Kita kasih air segini kira-kira, kita cuci, berasnya dicuci, di keran mengalir, dicuci, terus kita tiriskan airnya, kita kasih air lagi ukurannya segini, kemudian kita masak nasi, tunggu kita baru makan. Nah, itu contoh dari sikap mandiri. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad. Nabi juga mandiri sejak usia 8 tahun, mengembala
hewan ternak, kambing. Digembala setiap hari hingga orang-orang pada percaya kepada Nabi Muhammad, lalu menitipkan dana, menitipkan kambingnya untuk dikelola hingga membuahkan hasil yang melimpah. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi pun sudah berdagang ke luar negeri, ke Syam, ke Syria, ke Irak, ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah. Orang-orang pada percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi itu merupakan seorang yang jujur, seorang yang percaya diri, seorang yang mandiri. Ia tidak mau membebani orang lain untuk dirinya. Dia ingin membantu orang lain dengan apa yang dia bisa. Dia ingin meringankan beban orang lain. Itulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad. Bahkan anak-anak, Nabi merupakan seseorang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Bisa dicek di Google, nama bukunya adalah The 100 atau The 100. The 100, buku The 100 ditulis oleh Michael H. Hart tahun 1978. Isi dari buku tersebut adalah 100 orang paling berpengaruh di dunia, dan yang paling mengejutkan adalah nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita anak-anak, orang paling berpengaruh di dunia nomor 1 menurut orang non-Islam, Michael H. Hart. Dan nomor 2 adalah Isaac Newton. Jadi bahkan dunia pun mengakui bahwa Nabi Muhammad merupakan seseorang yang paling berpengaruh di dunia, seseorang yang akhlaknya paling indah, paling mahmudah, paling baik di dunia. Dan kita sebagai umatnya patut untuk mencontoh dan menirunya. Adapun sikap percaya diri yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama adalah caranya yakin. Percaya diri timbul dari rasa yakin. Yakin pada diri sendiri, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin pada apa yang kita ketahui. Bagaimana cara kita bisa yakin? Cara kita bisa yakin dengan ilmu, dengan rasa sabar, rasa tenang. Misalnya, anak-anak belum pernah ataupun belum tahu bagaimana caranya menggoreng telur. Nah, di situ pasti anak-anak akan tidak percaya diri, tidak yakin. Goreng telur, caranya gimana ya cara goreng telur? Nah, kalau anak-anak kepo, cari pengetahuan bagaimana caranya goreng telur di YouTube. Ketik bagaimana cara menggoreng telur di YouTube, bahan-bahannya apa saja. Kemudian anak-anak mempelajari, oh ternyata goreng telur itu butuh 1 minyak, kedua butuh garam, kemudian butuh kompor. Terus bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya dicuci dulu telurnya, kemudian pakai sabun nyucinya, kemudian kita siapkan mangkok yang kecil, kita pecahkan di atas mangkok, kita tambahi garam, kita aduk, atau tambahi seledri atau bawang putih, bawang merah, kita aduk, dan kita panaskan kompornya, kita tuang minyaknya, kita nyalakan. Nah, setelah kita punya pengetahuan cara menggoreng telur, kita akan tumbuh rasa percaya diri anak-anak. Jadi ilmu itu membuat kita percaya diri, buat kita yakin. Mungkin pada saat pertama kali menggoreng telur, rasanya tidak karu-karuan. Nah, setelah percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga mungkin puluhan kali, ratusan kali, kita dapat menemukan rasa telur yang nikmat. Lalu gimana Pak caranya biar kita bisa kepo, biar kita ingin tahu, biar kita bisa percaya diri? Nah anak-anak, kalau kita belum kepo, belum percaya diri, pastinya ada sisi-sisi ataupun bagian yang membuat kita kepo. Misalnya, Pak Fajri kenapa ya pakai kacamata? Nah itu timbul rasa kepo, ingin tahu. Pasti ada rasa ingin tahu anak-anak. Coba digali lagi, apa rasa kepo anak-anak, rasa ingin tahunya itu apa? Digali lagi, dicari lagi bersama bapak dan ibu orang tua di rumah. Minta bantuannya dalam mencari kekepoannya. Kamu itu kepo dalam bidang apa? Misalnya kepo matematika, ini kok bisa gini?
ini kok bisa gini, gimana cara ngitungnya, apakah ada rumus cepatnya. Kemudian kalian bertanya, itu kepo timbul dari rasa ingin tahu. Setelah rasa ingin tahu tinggi, kita dapat ilmu, kemudian ilmu kita pelajari, kita bisa lebih percaya diri. Namun hati-hati anak-anak, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Semakin banyak pengetahuan yang kita dapat, maka kita bisa semakin percaya diri. Akan tetapi hati-hati, ketika sudah sangat percaya diri, maka kita bisa terjerumus ke dalam sifat sombong. Jadi harus diatur sedemikian rupa sifat percaya diri kita. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat rencana lebih besar dari rencana kita. Barangkali kita punya rencana, aku ingin bikin telur yang tidak usah digoreng. Aku sudah tahu cara bikin telur yang tak usah digoreng tanpa minyak. Aku dulu pernah nyoba, aku percaya diri misalnya. Nah, karena kita terlalu percaya diri, terlalu yakin, ketika kita bikin telur ternyata malah gosong. Jadi untuk awal-awal percaya diri dulu. Ketika kita sudah yakin dan dirasa cukup, bisa merasa, bisa rumongso, bisa merasa, maka harus hati-hati, diturunkan lagi, dalam artian rendah hati. Kita tidak semuanya bisa sendiri anak-anak, kita tidak semuanya bisa menyelesaikan sendiri. Harus hati-hati, dikurangi lagi agar tidak mencapai sifat sombong. Kalau sudah sombong maka susah diobati. Anggaplah diri kita tidak merasa bisa, agar kita bisa terus belajar, terus kepo, terus mencari tahu ini itu. Kalau sudah tahu diperbaiki lagi, diulangi lagi. Kalau sudah bisa matematika, diulangi lagi, latihan lagi. Kalau sudah bisa membaca dengan baik, dibaca lagi buku-buku yang lain. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menggantikan energi listrik dengan energi sel surya, kita pelajari lagi bagaimana cara membuatnya, atau bagaimana cara kita untuk menghemat listrik. Nah itu terus belajar, terus digali, karena pengetahuan tidak akan ada habisnya. Nah anak-anak, apa manfaatnya kita mempelajari sifat percaya diri dan sifat mandiri anak-anak? 1. Percaya diri membuat kita bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal. 2. Percaya diri membuat energi positif dalam diri kita, sehingga kita bisa dengan yakin mengerjakan apa yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah kita memiliki pendirian yang kuat, karena kita yakin apa yang kita kerjakan. Yang keempat, dalam mengerjakan sesuatu kita bisa cepat menyelesaikan. Oh ya, ada satu tips lagi agar kita bisa percaya diri, yaitu yakin. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi apa yang ada di hadapan kita, di depan mata kita, kita kerjakan dengan maksimal. Kita kerjakan dengan senang, dengan semangat, dengan penuh cinta, penuh rasa kasih sayang, penuh tanggung jawab, penuh jujur. Maka sifat percaya diri dan mandiri akan tumbuh tanpa diiringi dengan rasa sombong. Pertama, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini merupakan qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bisa tumbuh dengan maksimal. Lalu akibat dari kita tidak punya rasa percaya diri adalah 1. Kita mudah putus asa. 2. Kita sangat bergantung pada orang lain. 3. Kita mudah frustasi, kita mudah marah, karena kita tidak punya energi positif. Rasanya tuh seperti marah-marah kalau kita tidak punya rasa percaya diri. Kita minder, kita tidak yakin. Yang penting yakin dulu. 4. Kita lari dari tanggung jawab. Kita tidak bertanggung jawab pada tugas kita. Kita tidak bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Kita tidak bertanggung jawab pada apa yang kita katakan. Dan akibat yang kelima dari kita tidak percaya diri adalah kita merasa canggung menghadapi orang lain. Canggung itu adalah kita tidak tahu mau ngomong apa pada orang lain. Kita tidak mengerti apa yang orang lain inginkan. Kita tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain.
dan kita tidak punya rasa empati ketika kita tidak punya rasa percaya diri. Percaya diri itu penting, cuman harus dikontrol dengan baik. Untuk sekarang mulai aja dulu, oke anak-anak? Cara biar pede, punya tips dari Bapak. Ini tips pribadi yang Bapak lakukan setiap bangun tidur. Beberapa kali sih, tidak setiap. Caranya adalah ambil kaca, kemudian bicara pada kaca. Halo, namaku adalah Fajri misalnya. Namaku Fajri. Aku orang hebat. Hari ini aku mau belajar matematika. Apa yang nggak aku bisa di matematika adalah perkalian misalnya. Lalu aku mau belajar matematika perkalian setiap malam. Aku pasti bisa, aku pasti sukses, aku pasti berhasil. Nah itu, coba ambil kaca, berkaca di depan kaca, berkata, namaku Maulana misalnya. Namaku Maulana, aku anak hebat. Aku pasti bisa mengerjakan sesuatu. Aku pasti berhasil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangiku. Aku bisa tumbuh dengan hebat, dengan maksimal, dan membuat orang tua bangga. Misalnya, seperti itu anak-anak. Contoh, biar kita bisa percaya diri. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Kesimpulannya adalah, hari ini kita belajar 2 materi, yaitu sikap percaya diri dan sikap mandiri. Sikap percaya diri tumbuh dari dalam diri. Awalnya adalah kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mencari ilmu agar kita tambah yakin. Yang ketiga, terus belajar, terus mengasah diri agar kita tidak merasa sombong. Kita akan terus belajar. Kemudian rasa mandiri bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari asal kita bisa terus berupaya mengerjakan sesuatu sendiri. Jika kita bisa, lakukan semaksimal mungkin. Ketika tak bisa, sudah mentok, baru kita tanya ke orang lain anak-anak. Nah, seperti itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan sebuah manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa yang belum mengirimkan tugas surat An-Nasr, video Quran surat An-Nasr, dikirim maksimal minggu depan. Seminggu lagi anak-anak. Jangan lupa dikirim, karena ini merupakan cara kita untuk belajar. Kalau tidak bisa, mulai aja dulu, latihan dulu. Yakin, kalian pasti bisa. Kalian anak-anak hebat, Bapak yakin itu pasti bisa. Oke anak-anak, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu, dalam keadaan waras, bahagia, tetap semangat, dan membanggakan kedua orang tua. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ada tugas. 5 soal saja tugasnya. Bukalah LKS halaman 7 yang bagian atas. Jadi ada 5 soal. Tugas mandiri, kerjakan di buku tulis dan di foto kirim Bapak. Mohon maaf, ada buku tulis anak-anak yang belum saya bagi, masih ada di kantor. Nanti ketika sudah PPKM selesai akan Bapak bagi buku-buku kalian yang masih ada di kantor. Mohon maaf sebelumnya anak-anak. Terima kasih.